Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul kiram, para alim ulama, para bapak kiai, khususon dumateng Romo-romo ingkang saking pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur ingkang tansah kawula taklimi, sedanten pengurus ranting NU Sukosari, Suriah, Tanfidiyah, ugi pengurus lembaga yang hadir di siang sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Kita diberi kesempatan untuk bersilaturahmi di PWNU Jawa Timur dengan tidak ada halangan suatu apapun. Untuk itu nikmat yang besar ini mari kita syukuri dengan bacaan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat salam dikunjuk kagem junjungan kita, panutan kita sedaya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua digolongkan sebagai umatnya yang nanti mendapat syafaat pada yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Amin. Bapak-bapak yang kami hormati, khususon dumateng bapak-bapak yang dari pengurus Nahdlatul Ulama, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, perlu saya sampaikan bahwa kami rombongan dari ranting NU Sukosari Babatan Ponorogo, wilayah ujung utara Rodok Kilen dari Ponorogo. Kalau ke utara sudah wilayah Madiun, kalau ke barat sudah masuk wilayah Magetan. Jadi ini ujung sebelah Kilen pojok. Perlu kula aturaken ugi bilih niki kula tepangaken nami kula Muhammad Ansori, Ketua NU Ranting Sukosari, sowan ke PW, diikuti oleh beberapa pengurus. Tahun ini hampir 50% pengurus ranting Sukosari. Bapak Rois kebetulan Bapak Dr. Kiai Haji Marwan Solahuddin tidak bisa hadir karena memang dalam kondisi kurang fit. Hari ini diwakili oleh Wakil Rois menika Bapak Kiai Haji Muhammad Zaini Al-Hafid. Kemudian dari Katib juga tidak bisa hadir, akan tapi diwakili oleh Wakil Katib menika Bapak Kiai Haji Matal Nuruddin. Ngacung Pak Matal. Nah, menika Bapak Kiai Matal Nuruddin. Kemudian diikuti juga oleh Wakil Ketua Bapak Soeharto MPDI, niki gaweane radi kathah, setunggal Kepala MTS Ma'arif Sukosari, diranting Wakil Ketua. Kemudian di MWC Ketua Lembaga Ma'arif, di cabang sebagai Sekretaris Pergunu Bapak Soeharto. Kemudian diikuti juga oleh Bapak Muhammad Jauhari selaku bendahara ranting. Pundi Pak Jauhari wau? Luwih mburi dhewe. Nggih. Kemudian dari sekretaris hari ini juga tidak bisa hadir, akan tapi diwakili oleh sekretaris Mas Iqmal Fawaid Enhum Ngajum.
niku anak kula. Wes nepotisme. Kolaborasi. Nggih. Dan juga wakil sekretaris Bapak Mas Gilang Saputra, pundi Mas Gilang. Nah, niku. Kemudian niki yang lain pengurus juga ada Awan dari Bapak Kiai Mohib, bapaknya Mas Afan yang juga sering di PW ini menika Bapak Kiai Mohyar. Dan juga beberapa pengurus lembaga ini hampir semua ada dari pengurus lembaga yang ada di Ranting Sukosari. Tujuan kawula sowan ke PWNU inggih menika sepindah silaturahim ingkang angka kalih inggih menika gandengan kalian niki sebagian pengurus baru, sebagian pengurus lama yang diikutkan sebagai kepengurusan baru tahun 2021-2026. Ada beberapa yang sudah ikut PKP tapi belum keseluruhan. Ini kira-kira baru 10%, mungkin belum ada yang ikut PKP. Jadi ini masih sedikit sekali yang ikut PKP sebelum akhirnya PKP di moratorium, dan mudah-mudahan nanti bisa ikut program kaderisasi berikutnya. Sudah malih tujuan kawula selain silaturahim inggih menika nyuwun wawasan gambaran dari WNU ketika kita yang dari Ranting Sukosari berkhidmat di Nahdlatul Ulama. Ada beberapa tantangan yang dihadapi, walaupun tantangan tersebut di masing-masing daerah berbeda. Mungkin Ponorogo juga beda, apalagi di lingkupnya Sukosari juga beda. Itu merupakan tantangan khusus. Akan tapi secara umum pasti Nahdlatul Ulama mengalami tantangan yang umum. Untuk itu kami dari Ranting Sukosari mohon gambaran tantangan dan gambaran tentang tantangan tersebut, dan juga bagaimana cara kami untuk menghadapinya. Itu saja Bapak-bapak yang dari PW, perkenalan dari Ranting Sukosari. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati rombongan dari Ranting Sukosari, MWC Babatan, PCNU Ponorogo, alhamdulillah dalam kondisi sehat bisa bersilaturahim dengan PWNU Jawa Timur yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Haji Ikhwan Siswati sebelah kanan saya. Beliau sebagai wakil bendahara yang insya Allah dalam waktu dekat menjadi wakil ketua PWNU Jawa Timur dalam proses PAW. Sekaligus beliau juga sebagai direktur utama Badan Usaha Milik NU Jawa Timur yang dalam nama PT Aula Media Group. Di PT Aula Media Group itu ada 4 PT. Di PT punya PT lagi.
PT yang pertama bergerak di bidang media. Di situ ada majalah Aula, ada Aula Media TV, ada Aula Radio, dan seterusnya sampai 7 insya Allah. Ada lagi bawahnya trading, Aula Berkah Utama. Di situ punya minuman, nah minumannya kan kok belum ada ini. Mas Awan minumannya meninggal. Ada Aula Minuman, air ulama, air minum ulama, Aula. Jadi kalau minum itu keberkahannya meningkat. Nah yang ketiga ada PT Aula Konstruksi Nusantara. Oh ya, di bawah Aula Berkah itu ada Harumat. Itu yang ada di depan toko itu sahamnya 100% milik PWNU Jawa Timur. Harumat, murah mat, kalau dibalik itu murah. Jadi bolak-balik itu bagus. Kalau depannya harum, semerbak. Kalau dibalik nama harum itu menjadi murah. Yang terakhir ada PT Aula Konstruksi Nusantara. Iya. Yang bangun gedung sebelah. Jadi gedung yang lagi dibangun itu dikerjakan sendiri oleh PT-nya PWNU Jawa Timur. Amin. Direktur utamanya beliau. Mudah-mudahan beliau sehat. Amin. Tetap semangat. Amin. Jadi karena ini levelnya PW, jadi pas yang hadir ini kebetulan bukan kiai. Saya insinyur. S1, S2, S3 insinyur jaringannya, jadi bukan kiai. Beliau ekonom. Jadi NU itu semakin hari itu lengkap yang dikerjakan, tidak hanya urusan keagamaan. Ini memang butuh macam-macam. Jadi beliau Pak Dr. Yayaji Irfan Siswati ini bergerak di bidang bisnis sudah dari dulu. Dari jualan kaos, bahasa beliau begitu, sampai sekarang dia punya semua usaha secara pribadi punya. Nah, sekarang diminta mengabdi untuk Nahdlatul Ulama, jadi membangun PT atas nama Nahdlatul Ulama. Ini sudah mulai. Ya, dalam negosiasi, insya Allah akan hadir di Ponorogo. Doakan. Nah, saya sendiri Muhammad Basri, Wakil Ketua PWNU Jawa Timur. Ini yang bagian kalau ada acara mendadak biasanya saya minta hadir. Jadi bahasanya kiai, bukan kiai. Nanti juga ada ngaji di sini. Kebetulan saya sudah di sini, ya kita ikut. Jadi di NU itu memang seperti itu. Kita tidak bisa memaksa pengurus untuk pasti hadir. Agak sulit. Karena tidak ada SPJ-nya. Tapi kita berusaha membuat sesuatu itu bisa dibaca oleh semua pengurusan. Kebetulan saya bertanggung jawab untuk NU Award mulai 2016 sampai sekarang. Jadi kalau ditanya untuk menjadi ranting yang bagus seperti apa, ditanyaannya begitu. Ya. Itu bukan saya yang menjawab, tapi yang menjawab fakta dari hasil NU Award. Untuk bisa menjadi model ranting terbaik itu syaratnya apa? Jadi kita sudah mensurvei seluruh ranting se-Jawa Timur dari 6.600 ranting lebih, mana yang pernah menjadi juara se-Jawa Timur kategori ranting terbaik. Ponorogo belum. Mudah-mudahan dengan belajar keliling ini kan belajar keliling nanti akan punya bayangan, oh ternyata begini. Seperti itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sebelum masuk ke sana,
panjenengan sekarang duduk di ruangan ini dinamakan Hall Kiai Bisri Samsudin. Siapa beliau? Beliau salah satu muassis Nahdlatul Ulama, pengasuh pondok pesantren Denganyan Jombang. Ini ruangan ini namanya ini. Jadi kalau nanti foto-foto, nah kita foto di Hall Kiai Haji Bisri Samsudin. Kalau jenengan naik di lantai 2, ada lagi rapat pengurus PBNU yang lain, persiapan gelaran 1 abad, itu namanya ruang rapat VIP Kiai Haji Wahab Hasbullah. Nanti naik di lantai 3, ada ruangan yang lumayan bagus. Kalau untuk kawinan itu cocok. Itu namanya ruangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi ada 3. Apa manfaatnya? Kita bangun seperti ini ya. Kalau dengan datang dari mana, kalau mau nginep asli tanpa bayar, rombongan ya ini boleh. Ini terbuka 24 jam yang lantai 1. Ziarah mampir PWNU nginep boleh. Asal ya bisa di musola, bisa di sini, bisa. Yang penting lapor dulu kepada petugas. Khusus lantai bawah ini 24 jam buka. Tujuannya apa? Kalau ada kader NU, orang-orang NU, aktivis NU ke Surabaya, kalau nginep kan bingung, ya sudah di sini aja. Asal memenuhi ketentuan. Tentuannya apa? Ya kalau ke sini, kalau bawa ya istrinya sesuai buku nikah. Jadi begitu. Nah, yang penting lapor, insya Allah bisa. Daripada nginep di hotel kan bayar. Sudah di sini sambil silaturahmi. Kalau ada kegiatan-kegiatan bisa dilihat di bawah belakang ini. Ada gedung lantai 4, itu gedung untuk lembaga dan badan otonom, semua punya. Ibnu ada di situ, Aswaja Center ada. Dan di paling atas itu ada Aula Media Group yang di bawah komando Kiai Haji Ikhwan Siswati. Nanti bisa jalan-jalan lihat di sana. Di sebelah kiri ini ada ruangan Media Center, ada musola dan seterusnya. Ini semua miliknya NU. Ini dengan seperti rumah di sini. Jadi begitu caranya ya. Yang kedua, saya tidak menggurui, tetapi menyampaikan apa yang menjadi kriteria dalam perjalanan pencarian model ranting terbaik se-Jawa Timur. Apa kriterianya? Nah ini salah satunya. Yang ada di sini bisa saya jelaskan. Ini gambar gedung yang sebelah. Sekarang sudah dipermanis lagi, sudah berubah. Jadi yang paling pertama adalah ranting harus tahu persis minimal jumlah penduduk di desa itu. Kalau ini satu desa satu ranting. Ya. Jadi di desa Sukosari itu berapa jumlah penduduk yang ada di sana? Total. Nah, baru dihitung berapa yang NU. Ini tugasnya ranting ya begitu. Berapa jumlah penduduk satu desa, baru ditanya berapa jumlah orang NU. Yang NU setengah, artinya kadang-kadang ikut tahlil tapi tidak ikut jumatan. Itu banyak. Tahlilan rajin tapi nggak mau jumatan. Kalau ditanya NU, iya saya NU. Ya kan begitu NU. Yang begitu berapa? Terus yang total sampai punya Kartanu berapa?
Yang punya Kartanu sampai ikut PKP NU berapa? Alamatnya di mana? Itu harus jelas. Itu namanya data SDM. Kalau saya baca surat dari Sukosari, ini luar biasa. Roy Suryanya doktor, ketuanya Kecibur, sekretarisnya master. Nah ini kalah PJNU di beberapa titik. Tapi potensi ini akan bisa bekerja apa tidak dilihat dari profilnya. Jangan-jangan malah nggak bisa bekerja karena terlalu kecil ini tangannya. Tantangannya gitu. Jadi pertama SDM. Kira-kira sudah apa belum data itu? Jadi pengurus ranting itu bisa gampang, bisa susah. Pertanyaannya tadi beliau menyampaikan ini sebagian pengurus yang lama, sebagian pengurus yang baru. Pertanyaan masuk lebih dalam lagi, selama ini kalau ada kegiatan ranting di Sukosari itu yang nyumbang siapa? Punya penghasilan rutin apa enggak? Betul ya? Sumbangan ya? Jadi kan nggak ada sing nyumbang itu sih, catatan itu. Jadi jangan lupa gara-gara nama-nama yang nyumbang itu pengurus nanti nggak jalan. Contohnya begini, pada saat periode sebelumnya, masa khidmat periode sebelumnya, rantainya aktif. Begitu ganti periode yang sekarang nggak aktif. Kenapa? Karena tidak punya catatan dulu yang nyumbang itu siapa saja. Kebetulan ketemu orang yang biasa nyumbang, nggak nyapa ketua ranting yang baru. Tanya yang biasa nyumbang, ini nyapa semua macam. Awas besok kalau ada kegiatan. Jadi transparansi itu penting. Makanya di kategori ranting NU terbaik itu kalau ada lengkap catatan dari mana uang masuk, untuk apa uang keluar. Biasanya di NU itu lillahi ta'ala, itu masa lalu. Kalau hari ini tidak boleh. Maka di kategori NU itu harus ada transparansi catatan keuangan, catatan aset. Lalu masuk aset. Sekarang ditanya, berapa jumlah masjid di Ranting Sukosari yang statusnya wakaf Nahdlatul Ulama? Berapa masjid yang tidak wakaf tapi kegiatannya jamaah NU? Berapa jumlah khotib Jumat di masing-masing masjid itu yang benar-benar kader Nahdlatul Ulama? Itu masjid. Catat semua. Masjid ini lokasinya di dusun ini. Status tanahnya wakaf NU.